Ya untungnya zaman kita dulu nggak ada pinjol, Bos. Untungnya Kalau ada pinjol rusak kita. Iya, betul. Karena pinjol itu perusak. Jadi bisnis itu kan akan naik dan turun. Tapi ketika kita sudah tahu polanya, ketika kita jatuh pun kita kan naiknya cepat. Ini gue baru denger nih, ada namanya ilmu hutang. Nah, orang itu harus menguasai ilmu sales dulu. Karena utang itu adalah amplify. Oke. Kartu kredit itu bukan utang menurut gue ya. Karena apa? Bahkan diteror debt collector apa segala nggak masalah. Kan bunganya tambah gede, nggak masalah. Lebih baik utang itu berbunga daripada beranak. Kalau orang-orang masih pengangguran, tiba-tiba dibimbing sama Timothy Rala, mau jadi apa? Dunia trading itu mau tidak mau, it's a legal casino. Iya. Korban terbesar pinjol, tahu profesinya apa? Guru. Wow. Orang kaya Indonesia, Iya. udah tahu duitnya haram masih flexing. Oke. Goblok itu, Bos. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sahabat gue, orangnya biasa dikenal sebagai pendobrak dan pembongkar urusan-urusan bodong, kadang mengkritik pemerintah dengan cara yang lucu supaya mengedukasi begitu banyak orang. Tidak lain, tidak baru, sudah dikenal banyak orang. Welcome Roy Sakti. Halo Bro Sunil, long not to see you ya. Yoi. Kita udah before COVID loh malah kita ya. Iya benar. Dan banyak yang terjadi ya. Wah, Banyak yang tumbang, banyak yang muncul. Kita berada di zaman dimana orang-orang kaya baru bermunculan dan orang-orang kaya lama bertumbangan. Yes, betul sekali. Dalam jangka waktu 5 sampai 7 tahun. Dalam jangka waktu 5 tahun ya. Iya, betul sekali. Bro, Yes. lu lagi sibuk apa belakangan ini, Bro? Gue lagi sibuk, yang pasti gue tuh jadi produser film, Wow. bikin film namanya Gereja Setan yang akan tayang 11 September. Oke. Nah itu my side job itu 2024 gue mulai itu, ya nyoba karena kan after COVID kemarin nganggur ya, gue juga ada bisnis yang lain tetap jalan sih ya. Iya. Kemudian gue tetap ngajar apa segala, cuman adrenalinnya itu mencari sesuatu yang baru yang risky. Oke. Nah, akhirnya gue masuk di dalam dunia film ini, terjerumus di situ. Wow. Bro, lu ini menarik nih. Buat lu yang udah, I think lebih dari hampir 15 tahun? Lebih? Ya, gue ngajar tentang kartu kredit itu udah 15 years ya. 15 Mulai 2010. Iya, wow. Dan lu bisa sudden shift. Patah lo itu, patah banget. Patah banget memang. Iya. Karena bosen. Oke. Lu bayangin aja kita ini kayak pengamen yang nyanyi lagu yang sama 15 years. Nah, kita butuh sesuatu yang baru seperti apa gitu, mencari adventure ya. Adventure, tapi kalau di bisnis itu lo apa ada nggak rasa kayak oke, gue belum pernah masuk ke industri ini lumayan Risky. risky, Very risky business. very risky business. Orang bilang kalau masuk ke industri perfilman it's not nggak beda jauh sama gambling. Iya memang. I mean level Iya. of Gambling ya memang. iya, karena lo mau ngitung gimana juga Iya. ada sisi yang audience like or dislike-nya itu Iya. nggak bisa dikontrolnya sama lo gitu. Ya, that's life lah. Iya. Kadang-kadang kita ini kalau gue tuh pernah pada fase di mana all I need I have it, ya. Tapi ya apa ya, kebutuhan gue nggak banyak-banyak gitu loh. Jadi kalau lu tanya McLaren lu warna apa, gue nggak ada cita-cita ke situ gitu loh. Iya. Tapi gue pernah pada satu titik di mana apa yang gue kepingin udah gue punya semua. Oke. Dan di situ ketika lu pada titik itu, apa yang lu rasain? Sepi, Bos. Iya, begitu nyampe ke titik Iya, cukup ya. Sepi ya gitu kan. Ha. Ternyata nikmatnya hidup adalah ketika proses berliku-likunya gitu kan. Nah maka dari itulah kadang-kadang kita ini kan udah terpaku 15 tahun ngajar, ya kita butuh sesuatu yang baru, share. Dan ini ide yang cukup kontroversial, artinya kalau lu jadi, kalau enggak. Kenapa? Gue bikin film yang Gereja Setan, ini the idea is a long time ago ya. Nggak ada orang berani eksekusi. Iya, karena berhubungan ada kata-kata yang berhubungan sama religion. Ya, Iya. karena begini, ide ini udah ditawarin ke produser PH, nggak ada yang mau. Kenapa? Majority Muslim. Iya. Ya, majority Muslim. Siapa lu mau lihat film Kristen? Nah, siapa gitu kan? Itu stereotip mereka beberapa tahun yang lalu. Ya. Dan ternyata di tahun 2025 ini sudah ada
film-film yang bertema exorcism, Iya, betul. rame juga. Rame juga. Nah, akhirnya mereka tahu, oh ternyata orang Muslim pun kalau nonton film istilahnya bertema Katolik ataupun Kristen masih oke juga. Karena Pasarnya it's masih entertainment. masuk. Ya, Karena because actually it's entertainment. Iya, film is entertainment. Nah, jadi setelah itu mulai sekarang ini udah mulai banyak nih produksi orang-orang yang udah mulai produksinya yang ke arah-arah situ. Oke. Nah, Bro, gue masih mau mengulik perjalanan lu yang lu patah banget. yes. Seorang Roy Sakti mengambil keputusan gue mau masuk ke industri perfilman. Yes. Berarti new kid on the block ya, Iya. ibaratnya kan. Harusnya yang masuk film lu. Enggak lah. Ya kan India kan kuasai India kan ya. Jadi lu gimana meng-convince certain investors, Ya, actors, actors ya. ya kan? How did you do it? With my reputation ya. Oke. Jadi kan pertanyaannya apakah gua mengkreasi enggak? Gua di film ini adalah sebagai executive producer. Iya. My job is nyari investor. That's Iya. the point, ya kan? Iya. My job is nyari investor. Nah, gua itu selama 15 tahun gua ngajar, ya reputasi gua tuh bersih. Nggak ada namanya investasi bodong, itu tidak ada. Iya. Artinya modal yang gua bikin 15 tahun inilah yang gua gunakan. Iya. Nah, dan gua mencari teknik yang unik. Di saat orang lain mencari 1-2 investor, gua malah memilih gua pecah itu menjadi 100 investor. Wah, pintar. Jadi Jadi, lo nah, ini. jadi ketika modal yang pertama kita ambil kan waktu itu modal untuk produksi 5 miliar. Gue pecah tuh 100. Jadi orang masuk bisa dengan 50 jutaan. Ya, gue tawarin nih ke alumni gue. Ya kan? Jadi dapat dalam waktu seminggu gue dapat tuh 100-an. Dan mereka kan risk free ya. Artinya apa? Lu bergabung dengan modal 50 juta, you udah pernah experience di investor, you have the paper semua. Bahkan ketika syuting, ya kan lu bisa datang, lu bisa lihat sendiri, lu bisa Project-nya nongkrong jalan, lu dengan bisa lihat, ya. lu bisa nongkrong dengan artis ketika gua introduce mereka adalah ini investor, lu bisa pansos, lu bisa pencitraan hanya dengan modal 50 juta. Iya. Where will you get that gitu? When you get that, ya kan? Nah, itu ya. Ya, itu ide menarik. Itu ide yang menarik. Nah, cuman memang gue mulainya itu yang gue nggak prediksi adalah di dalam dunia film ini yang susah itu bukan bikin filmnya, bro. Yang susah itu nungguin jadwal sampai bisa tayang. Wow. Gue yang ada missnya adalah apa? Target gue kan gue itu bikin 2024 awal. Iya. Target gue itu 2024 akhir harusnya tayang. Oke. Cuman karena di Indonesia ini sekarang itu overload orang bikin film. Mendadak ya. Karena kemarin ketika COVID, film itu kan bioskop sempat tutup ya setahun iya, ya. iya. Nah mereka kan pada produksi, artinya kan Iya. 1 tahun itu kan 52 minggu. Iya. 1 minggu launching 3-4 film. Kan nggak bisa di anu lagi kan? Iya, benar. Berarti kalau ada stok 250 kan harus nunggu itu. Iya. Nah, akhirnya itu yang miss ya kan. Miss artinya dari 2024 ya kan gua udah gembar-gembor nunggu nggak nyampe-nyampe kan, baru akhirnya dapat tanggal ya. Dapat tanggal keramat lagi. The Black September, 11 September pas tragedi WTC gitu kan. Iya. Kita nggak minta ya. Iya, 9/11. Nah, itu jadi ya kita nikmatin. Iya, tapi mungkin memang udah didesain ya sama Udah universe, didesain udah seperti didesain. itu. Bro, gue mau mundur sedikit tentang kartu kredit. Yes. Apa yang membuat lo waktu itu tergugah untuk memulai mengedukasi orang menggunakan kartu kredit sebagai investasi? Ya, jadi gini, basic semua dari gua ya kan. Iya. Kenapa gua pakein kartu kredit? Karena bokap nyokap gua itu gak ada yang ngasih modal. Oke. Bokap gua meninggal, ninggalin utang. Oke. Nyokap gua jadi TKW, ya kan? Ya kita hidup kayak ayam tanpa induk. Nyari. Ya untungnya zaman kita dulu nggak ada pinjol, bos. Iya, benar. Untungnya Kalau ada pinjol rusak kita. Iya, betul. Karena pinjol tuh perusak. Iya. Ngerusak data kita, kartu kredit. Iya. Dulu yang bisa ya kan, gimana caranya gue cari modal tanpa investor, tapi tanpa jaminan. Iya. Ya, the one and only ya credit card. Nah, gue mulai dari kartu kredit itu mulai dari yang the simple thing. Gue cuma modal kartu kredit 3 juta. Gue gesek, duitnya gue belikan barang di pasar. Kemudian gue jadi sales, naik motor, kelilingin barang itu di pasar. Wow. Mulai dari situ. Wow. Nah, dan dari situlah mulai berkembang. Ya,
dan kemudian jatuh juga kan pasti kan. Iya, nggak Ketika semua bisnis bisa. jatuh dan bangkit apa segala. Jadi bisnis itu kan akan naik dan turun. Tapi ketika kita sudah tahu polanya, ketika kita jatuh pun kita kan naiknya cepet. Iya, benar. Tapi kalau kita nggak paham, ya kan jatuh nggak naik-naik. Nah itu Iya. Dan banyak yang kayak begitu. Banyak orang kayak begitu. Itu karena dia mentalnya nggak kuat atau karena apa ya? Satu karena mental, kedua karena tidak ada yang ngajarin ilmu hutang. Oke. Ini gue baru denger nih, ada namanya ilmu hutang. Nah, padahal ilmu hutang itu namanya ilmu survival. Iya. Itu habit manusia itu kan berkembang biak dan survival. Ilmu pertahanan diri. Artinya apa? Ilmu hutang itu seperti bisanya ular, taringnya gajah, ya, seperti tanduknya rusa. Itu untuk alat pertahanan diri manusia zaman modern. Iya. Gue masih ingat dulu lo sempat ada teman kita yang di Solo, Siapa ya? yang pokoknya kalau lu ngomongin tentang gimana caranya ngutang, dia anti utang. Oh, Siapa ada sih? Arli Kurnia. Arli. Iya. Iya. Sampai sekarang masih. Iya. Ya. Nah. Tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Gini. Artinya itu kan pilihan masing-masing. Betul. Iya, tapi gue merindukan momen-momen yang waktu itu. Itu kan momen-momen I think 2019 ya. 2019 ya. Di mana ada satu mazhab ngajarin, lu bisa kok maju pakai hutang. Iya. Ya kan? Nah, hari ini gue pengen mengulas itu. Yes. Jadi emang berhutang itu bikin orang sebenarnya bisa sukses atau dia berdosa? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau ilmu berhutang itu adalah the second skill yang lu kuasai. Jadi the second. The first-nya adalah sales. Oke. Kalau lu tidak menguasai sales dan lu belajar utang, maka ini akan membuat backfire lu. Oke. Ibarat kata lu minum Viagra tapi nggak ada lawannya. Nah, ya kan? Wow, ereksinya ngaceng nih kan, tapi nggak ada lawannya, pusing loh. Artinya harus ada lawannya. Nah, orang itu harus menguasai ilmu sales dulu. Iya. Karena utang itu adalah amplify. Oke. Nah, what you amplify, Iya. ya, your skill or your stupid. Oke, benar. Jadi kurang lebih di situ. Nah, sedangkan orang kadang-kadang dengan begitu banyak, maksudnya kesempatan punya kartu kredit, diberikan kepercayaan, dia semena-mena lah pakai, nanti bayarnya nggak bisa dan sebagainya, akhirnya dia punya kredit jadi jelek dan sebagainya. Orang itu cenderung lebih konsumtif dibanding memikirkan itu sebagai modal. Yes. Karena pada umumnya kita manusia itu segala sesuatu yang terkesan gampang, itu digampang-gampangin. Iya. Jadi gini, kenapa itu terjadi? Karena tidak pernah diajarin mana yang benar dan mana yang salah. Jadi di dalam dunia utang itu ada, jadi kan contoh ya, kita ngendarain mobil, ya kan, kita kan harus belajar dua skill. Satu ngendarain mobilnya, kedua membaca rambu-rambu lalu lintas. Oke. Nah problemnya di dalam finansial, rambu-rambu lalu lintas itu invincible. Oke. Beda kalau kita ngendarain mobil ya kan, lampu merah stop, hijau jalan, ya kan, sangat kuning, visible ya. Nah, visible kan. Iya. Nah, kalau kita ngomong finansial apalagi utang ya kan, merah kuning hijaunya kita nggak kelihatan, tapi tahu tiba-tiba kita kena masalah di endingnya. Utang gua kok tambah banyak ya, tambah begini. Padahal ketika kita melakukan kesalahan kita nggak sadar. Nah, itu yang terjadi di common people seperti itu. Nah, kenapa gua pakai instrumennya kartu kredit nggak yang lain? That's the point ya. Kartu kredit itu bukan utang menurut gua ya. Karena apa? Di kartu kredit, lu punya plafon. Misalnya contoh lu punya kartu kredit senilai 500 juta. Kalau lu nggak pakai, kan nggak utang. Iya. Lu cuma punya standby fund saja. Lu punya standby loan aja. Iya. Kalau lu pakai, lu berutang. Iya. Dan kamu hanya hutang dari apa yang Anda gunakan. Iya. Jadi kalau Anda punya kartu kredit 500 juta, Anda pakai 5 juta, ya hutangnya cuma 5 juta itu. Betul. Yang 495 juta tidak menjadi hutang. Nah, ini kan sebenarnya basic dari standby loan. Iya. Nah, gue itu sebenarnya mengajarin bagaimana entrepreneur itu menjadi resisten. Jadi resilient. Karena apa? Dengan punya dana cadangan, ya. Kebanyakan orang salahnya adalah apa? Mencari utang di saat dia butuh. Butuh dulu baru nyari. Oke. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya, banknya nggak mau approve, amburadul dan lain-lainnya. Iya. Harusnya kita itu cari pas kita nggak butuh. Iya. Tapi kita cari yang sifatnya dana cadangan.
Jadi contoh, ketika lu berbisnis, perputaran lu sekitar around 300 million ya kan? Tapi lu punya backup kartu kredit 1 miliar, dana reserve lu. Minimal lu kerja itu akan lebih tenang. Iya, karena psikologi lu tahu lu ada bantalan. Nah, that's the point. Nah, itulah sebenarnya yang gue ajarin kepada orang-orang, nggak cuma sekedar. Nah, problemnya adalah memang materi kayak begini nih agak nggak lazim ya, dan nggak ada yang ngajar juga. Iya. Gitu loh. Makanya lo agak aneh sih. Ya, makanya beranikan melakukan kayak gitu. Karena gini ya, nggak ada yang ngajarin. Terus kalau gue juga nggak ngajarin, terus siapa yang ngajarin? That's the point. Ya. Padahal, nah kebanyakan orang salah ngambil instrumen kredit. Entrepreneur ngambilnya KUR, dia terkunci dengan bunga yang murah. KUR kan bunganya murah, 6% setahun. Padahal salah, kalau kita berbicara bisnis, kita nggak bisa ngelihat bunga yang murah. Lu cari kredit cair 500 juta dengan bunga 6% setahun, ya, bulan depan, duit itu entah lu pakai, nggak lu pakai, lu tetap harus bayar iya. dari yang 500 juta. Betul, lu harus bayar. Nah, di kartu kredit mungkin bunganya mahal, 2,5% per bulan. Iya. Tapi kalau lu punya kartu 500 juta, lu nggak pakai, lu nggak kena bunga. Iya, dan lu nggak bayar, lu cuma bayar tahunan punya itulah. Tahunan pun bisa dihapusin ya kan? Iya. Nah, jadi akhirnya yang terjadi apa? Ketika orang itu pakai kredit ya kan, dia itu tiba-tiba ada efek gitu loh. Efeknya apa? Wah, ini kalau gua nggak pakai, rugi dong. Gua bayar bunga. Kan gua bayar bunga dari 500 juta nih. Iya. Pakai nggak dipakai. Nah, akhirnya yang terjadi adalah apa? Bisnis nggak bagus akan kelihatan bagus. Oke. Barang nggak pengen akan jadi pengen. Oke. Barang nggak penting akan jadi penting. Iya. Akhirnya kepake. Akhirnya amburadul udah nggak sesuai SPM. Karena anyway gue harus bayar. Nah, Dia merasa rugi. Iya. Oke. Psikologis kayak begitu nggak pernah ada yang ngajarin. Nah, gue tahu kenapa? Karena gue ngalamin gitu loh. Gue ngalamin, dan kita berbicara hutang ini adalah berbicara masalah emosional. Bro, lu pernah bilang kebanyakan orang di Indonesia itu berhutang untuk bayar hutang. Iya. Ada berapa level gitu lo pernah Iya. ngomong? Iya. Please share. Ya, jadi gini. Mereka ini jadi gini, orang kaya itu berhutang untuk berbisnis ya. Nah, kalau orang kelas menengah berhutang untuk gaya hidup. Tapi yang masalah adalah orang-orang kelas bawah kita yang sekarang hancur adalah berhutang untuk bayar hutang. Ketika dia berhutang, dia punya duit enak nih, tapi kan dia nggak punya skill jualan nih. Iya. Ya, dia nggak punya skill tapi tiba-tiba utang. Nah, ini yang merusak adalah apa? Pinjol. Pinjol itu yang merusak ekosistem pekerja. Kenapa? Karena ketika kita berbicara kartu kredit ataupun produk perbankan, ketika kita mengajukan utang, harus ada bukti penghasilan. Artinya dia harus make money dulu, baru boleh ngutang. Pinjol, nggak ada bukti penghasilan, dia boleh ngutang. Akhirnya orang yang nggak punya skill untuk mencari penghasilan ngutang. Nah, cara bayarnya bagaimana? Ya dengan utang lagi. Bayar lagi, utang lagi, utang lagi. Akhirnya apa? Utang satu beretet tambah gede amburadul. Dan itu yang terjadi. Dan ketika pada proses seperti ini, orang nggak sadar bahwa dia itu sedang menggali kubur tuh nggak sadar gitu. Oke, dan itu yang makanya ada satu kubu yang bilang hutang itu dosa karena Ya, menyebabkan lingkaran itu. Karena itu menjadi pola kan. Nah, padahal kalau kita bisa cegah dari awal, nggak bakal terjadi. Cegah dari awal bagaimana? Begitu kita dapat satu fasilitas bermasalah, udah nggak usah dibayar, di cut loss dulu. Bahkan di teror debt collector apa segala nggak masalah. Kan bunganya tambah gede, nggak masalah. Lebih baik utang itu berbunga daripada beranak. Nah ini yang Anda harus pahamin. Nah ini lucu nih. Lebih baik utang itu harus berbunga daripada beranak. Maksudnya gimana nih? Kita punya utang, misalnya kita pakai analogi pinjol aja ya kan. Lu pinjol 50 juta nih, nggak bayar, ya. Kalau ketakutan orang nggak bayar kan di teror debt collector. Dan ketakutan awal adalah, wah ini kalau gue nggak bayar bunganya berkembang dong gitu. Nah tapi nggak sadar yang dilakukan adalah apa? Nggak bungain, nganakin, nyari pinjol lain untuk bayar. Ini namanya beranak gitu loh. Nah padahal kalau utang ini misalnya 50 juta nih ya kan, lu biarin aja, lu cut loss, istilah kita gue cut loss lah. Sama kayak di dunia forex apa lu cut loss ya. Ya memang lu akan nanti diteror debt collector. Utangnya akan berbunga nih, misalnya dari 50 juta nih berbunga jadi extreme way ya, 100 juta. Tapi kan komponennya adalah utang pokok 50 juta, bunga 100 juta. Bunga 50 juta ya. Nah, kalau lu gesek cari pinjol lain ya. Lu punya dua yang begitu. Ya, komponennya adalah 50 juta pokok, 50 juta pokok. Nah, problemnya adalah apa? Kalau utang ini berbunga, suatu ketika lu fokus aja ngumpulin duit 50 juta.
Nanti ketika lu sudah kekumpul 50 juta, lu ngomong ke banknya, gue mau bayar. Ada duit nih 50 juta. Etika baik. Ya, tapi gue cuma mau bayar pokok. Gue mau bunga dihapus. Gue jamin semua pasti akan ngasih. Tapi kalau utang lu beranak, Ya lu bikin berat ya kan, diri lu sendiri. Lu harus bayarnya 100 juta karena itu Iya. komponen dari pokok bukan bunga. Iya, betul. Nah, Oke. ini yang namanya bedanya utang yang berbunga dan beranak. Oke. Wow, ini pelajaran baru nih. Gue baru dapat nih. Lu pernah rugi besar nggak? Wah, sering lah. Sering. Lah. Ada satu cerita nggak yang lu bisa share? Banyak lah udah. One story. Gue tuh ya pasti Yang bisa bikin orang supaya tidak mengulangi kesalahan itu. Gue tuh kan pejudi sebenarnya. Gue gambling ya kan. Gue banyak jatuh kali di gambling. Di arena perjudian real juga iya, judi berkedok forex juga iya, judi berkedok kripto juga iya. Ya, karena yang masalah ya memang gue tuh orangnya kalau nggak punya masalah cari masalah gitu. Makanya gue akhirnya kan Kalau nggak punya masalah cari masalah. nah itu kayak bawaan bayi gitu kan. Makanya kan ngerosting pemerintah, ngebahas investasi bodong itu kan sebenarnya kadang-kadang ya kalau nggak punya masalah tuh kayak hidup menunggu mati gitu kan. Oke, keren sekali. Kadang-kadang kita itu harus feel alive ketika kita punya masalah. Karena satu-satunya orang yang nggak punya masalah adalah ketika dia mati. Benar. Masalahnya selesai semua. Benar. Jadi ketika gua nggak punya masalah, gua seolah-olah nggak hidup. Gitu. Jadi itulah kenapa kalau ditanya ya kan, lu ngapain sih bahas investasi bodong? Lu dapat cuan apa? Sometimes gua nggak butuh cuan. Tapi apa pembelajaran yang membuat lu sering sharing tentang investasi bodong, ini bodong? Lu mengedukasi masyarakat sebenarnya. Ya, karena gini ya, kita ini kan udah nggak muda lagi ya kan. Apa yang bisa kita wariskan kepada society? Ya experience kita. Nah, investasi bodong itu kan polanya sama gitu loh. Kayak mobil ya, yang gonta-ganti model tapi casingnya selalu always the same. Nah, kemudian gue lihat bahwa sekarang ini kan orang itu bikin konten tujuannya monetize, ya. Orang bikin konten tujuannya monetize apa segala. Nah, ada segmen-segmen kayak gue berantas investasi bodong itu kan gue nggak monetize ya. Ya gue mengedukasi. Ya akhirnya kan segmen kayak begini kan sebenarnya dikit, viewernya dikit tapi nyelamatin banyak orang. Iya. Jadi Dan menciptakan hatersnya banyak. Hatersnya banyak, padahal kita nggak dapat cuan, kita nggak dapat endorse. Ya, gue nggak pernah dapat endorse bank apa segala, yang ada dibenci apa segala. Tapi ya minimal gini ya, kita hidup sehari. Kalau kita nggak bisa cari dapat duit ya, minimal kita dapat pahala lah. Gue milih begitu aja kan. Gue hidup sehari ini minimal kalau gue nggak bisa dapat duit, gue bisa dapat pahala deh. Misalnya dari materi gue bisa menolong satu orang gitu kan. Ya udah itu pahala gue deh, itu aja. Keren. Karena kalau mau kita kadang-kadang sampai habis nggak bakal bisa. Penipuan investasi bodong itu akan terus, apapun cara edukasi kita itu akan terus ada terus until we die pun nggak akan punah gitu. Oke. Kenapa menurut lo di Indonesia itu sangat asik atau sangat mudah untuk perusahaan-perusahaan investasi bodong lah, pinjol lah, judol lah bermain di sini? Ini Jadi udah gini, kayak lahan basah lah. yes, karena di Indonesia ini teman-teman ya penegakan hukumnya itu jadi gini, kebanyakan investasi bodong itu kan sebenarnya pola kejahatannya kayak bom bunuh diri. Oke. Ya, di Indonesia ini harus jatuh korban dulu, baru bisa dilaporkan polisi. Oke. Nah, lah kalau bom bunuh diri dengan pakai hukum yang itu, ya habislah negara kita lah. Habis. Ketika dia bom bunuh diri, jebret, udah mati, korbannya udah ada, selesai gitu kan. Iya, makanya kan ada datasemen khusus 88 yang dia bisa menangkap sebelum dia melakukan. Betul. Nah, itu tidak ada di Indonesia. Oke. Untuk industri seperti Nah, investasi. itu nggak ada gitu loh. Dan akhirnya yang terjadi ya orang gampang. Dan makin lama ya kan, orang itu kan gini ya, sekarang ini cari duit kan susah nih. Orang itu makin lama makin berpikirnya begini. Gua nipu orang 100 miliar. Gua masuk penjara, paling abis lah nyogok kesanan sini apa segala, nyogok 10 miliar. Gua di penjara 2 tahun. Ya, berarti gua dapat 90 miliar. 90 miliar dibagi 2 tahun,
gaji di mana dapat segitu? Jadi perhitungannya sesimpel itu ya? Iya, as simple as that gitu kan. Dan begitu banyak yang sampai kena tetean ya. Ya sekarang kan lihat aja. Salah satu-satunya membuat orang- influencer, lu tahu nggak siapa? Satu-satunya influencer yang flexing bebas. Mau pamer duit nggak ada masalah. Nggak tahu. Kejaksaan Agung. Pamer tuh kan. Kadang-kadang kita lihat yang kemarin ya kan 2 triliun. Iya. Kita nyari duit makin susah tapi lihat orang duit tuh kayak monopoli aja gitu kan. Benar. Bro, tapi apa yang terjadi sama mindset orang-orang kita sih bro? Sampai begitunya, padahal lu aja udah ngoceh, sampai kayak udah berbusa untuk mengedukasi. Ini pertanyaan bagus nih, a good question ya. Kita melihat ini menjadi, inilah kenapa juga salah satu sebab gue mulai concern masalah negara gitu kan. Satu juga karena umur, biasanya kalau umur-umur kita tuh udah mulai bahasnya negara juga kan itu ya. Tapi gini ya, gue melihat bahwa pemerintah Indonesia itu sama rakyatnya, itu kayak orang tua ya, yang punya anak banyak, tapi dia nggak ngurusin anaknya. Dia cuma fokus sama dirinya sendiri. Anaknya terserah lu mau ngapa-ngapain, terserah lah. Ya pokoknya ini ada rumah, lu mau tidur sini, makan-makan lu cari sendiri deh. Nah, mau belajar apa terserah lu lah. Tidak diarahkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi semuanya surviving dengan caranya sendiri. Dengan otodidak. ya dia kan survival dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, problemnya adalah rata-rata pelaku investasi bodong itu dulunya adalah korban. Pelaku investasi bodong dulunya Iya, adalah korban. Nah, ketika ya kan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Wow. Ya kan? Pertama dia jadi korban, kemudian dia lapor polisi. Ternyata harus butuh duit lagi. Nggak aneh. Lama-lama mikir, kenapa nggak gue jadi pelaku aja? Gue jadi korban aja untuk minta duit gue baliknya susahnya minta ampun. Akhirnya ya. Jadi dendam ya, balas dendam. Akhirnya jadi pelaku. Dan itu yang terjadi dengan skema Ponzi kan seperti itu. Karena kan dia ada member kan. Lama-lama awalnya member ketipu, kemudian ditawarin sama leadernya ya kan. Akhirnya leadernya dia jadi leader, ngerekrut orang, ganti lagi apa segala dia terus berkembang biak. Mendistribusikan rasa sakitnya iya. ya. Apa yang harus kita lakukan supaya itu bisa minimal terminimalisasi? Apa yang perlu negara lakukan? Jadi apa yang gini, perlu kita lakukan? Negara itu harus mempunyai satu hukum yang bisa menindak sebelum melakukan. Nah, minimal seperti itu deh. Ya, sebenarnya instrumen hukumnya itu udah jelas. Cuman problemnya adalah penegakannya yang nggak jelas. Oke. Sekarang begini ya, orang ketipu 5 juta lapor polisi, ya, mau ngurusnya nggak diurus kan? Di Indonesia ini kalau you do namanya microcrime, itu you free. Jadi kalau lu mau nipu itu jangan langsung nipu orang 1 miliar, nipu orang 1 jutaan dikali 1.000 orang. Itu namanya microcrime. Namanya microcrime. Karena one case 1 million. Iya, one case 1 million. 1.000 orang. 1000 case. Iya, paling orang Indonesia kan pemaaf dan pelupa. Iya. Enggak, gue selalu bilang dulu kita punya culture tuh kejebaknya di 3M. Pertama memaafkan, kedua melupakan, ketiga mengulangi. Mengulangi. Menarik. Ya, memaafkan, melupakan, mengulangi ya. Mengulangi kepercayaannya. Iya, gitu. lagi itu. Kita mau masuk, gue merasa gini. Ini semua fondasinya adalah di education. Iya. Lu setuju? Yes, setuju. Keuangan begitu banyak, ngomongin literasi keuangan begitu banyak, company come and go begitu Iya. banyak, perusahaan-perusahaan literasi finansial datang, ujung-ujungnya Scam. ujung-ujungnya jebakan. Padahal license OJK scam License juga. Scam juga. Jadi kayak kalau kita bahas education, apa yang bikin lo resah? Sekarang ini ya, gue bilang ini namanya Timothy Effect. Sorry ya bro, Timothy Ronaldo ya. Gue pakai lo ya kan. Nggak, karena begini. Gue melihat ya sekarang ini ya, gap antara yang pinter dan yang bodoh itu semakin lebar. Benar. Bos. Makin Semakin kacau. lebar kacau. Kenapa? Lu bayangin aja ya. Sekarang ya, gue tuh sebenarnya mau pensiun bahas investasi bodong. Kenapa? Sebenarnya lu itu untuk mendeteksi investasi itu bodong apa enggak itu ya. Sekarang itu udah nggak susah-susah.
just open your handphone, ask ChatGPT, dan nggak usah yang berbayar, yang gratis, dan lu dikasih brosur nih, kan yang pola-pola investasi gitu kan, lu foto, masukin ChatGPT, pelajarin gimana, dan lu tanya website apa segala, masukin websitenya, tanya itu, dan lu dikasih link YouTube ya, kalau link YouTube ya kan, lu kalau ini nggak bisa ChatGPT, Gemini, ya Gemini ya kan, transkrip ini that's done semua. Betul. Nah, cuman masalahnya adalah lu kebayang nggak 2025 gua ajarin begitu, kemudian ada yang jawab ChatGPT itu apa? Wow, oke. Nah, dia udah ketipu 100 juta, mati nggak lu? Udah ketipu 100 juta, artinya kan orang yang punya uang di atas 100 juta dong. Iya. Tapi kemudian bertanya ChatGPT itu apa? That's the point. Nah, gue melihat ya fenomena, kan gue tuh kan sebagai pengajar ya. Yeah. Jadi kenapa gue itu mengabdikan diri bukan sebagai pebisnis. Gue mengabdikan diri selama 15 tahun tuh dengan versi pengajar. Yeah. Ya, gue termasuk pengajar yang gagal. Yeah. Kenapa? Karena murid-murid gue jauh lebih kaya daripada gue. Oke. Gue punya kartu kredit paling cuma 2,5 miliar, murid gue bisa 5 miliar, 10 miliar. Lo kan berarti kan pengajar yang gagal dong. Ya, pengajar yang luar biasa, muridnya jadi lebih pintar. Ya, karena gue memposisikan pengajar. Nah sekarang di Indonesia ini ya, jadi gini loh, namanya pelajaran itu kan sama kayak pelajaran sekolah. Ada guru TK, ada guru SD, ada guru SMP, SMA, dosen, profesor. Betul. Ya. Nah ini mengajar dengan kapasitas masing-masing. Iya. Nah sekarang di Indonesia kalau guru finansial, guru TK, guru SD, suruh SMP, SMA-nya itu menghilang. Yang ada cuma profesor. Kenapa? Ketika seseorang mau mengajarkan tentang guru SD nih, mengajar entrepreneur ya kan, kemudian sama netizen dijawab, McLaren Blue warna apa? Dan keder bos, iya, betul. bandinginnya sama profesor ya. Iya. Padahal makanya, otaknya student belum selevel itu. Belum selevel itu. Karena kan begini loh ya. Nah, sekarang kan ada stereotip, dulu ada namanya penjual ludah. Lu penjual ludah lu. Iya, lu bisnis apa segala lu bisnisnya kayak gini apa. Padahal ya, gini. Orang yang penghasilannya 5 juta, dia ketika berguru dengan orang yang penghasilannya 50 juta, wajar dong. Wajar Dong. Karena dia mau belajar mendapatkan minimal 10 kali lipat. Ya kan? Iya, 10 kali lipat. Nah, sekarang orang yang punya penghasilannya 50 juta, dia belajarnya dengan orang yang penghasilannya 1 miliar lah. 1 miliar lah. Masih wajar debnya gini. Iya. Nah, sekarang ya kan, ketika kita berbicara finansial apa segala, lu bandingin sama siapa? Sama Timothy Ronald. Jadi ini makanya gue ngomong ya Timothy effect. Ya, isinya Timothy nggak salah. Gue kenal dia kan, ini anak muda yang jenius, one of the kind. Tapi gara-gara Timothy effect ini, ya kan, dan kemudian akhirnya kan orang itu mau ngajar entrepreneur. Kalau zaman dulu ya masih ada entrepreneur university apa segala, kan masih ada yang ngajar kecil-kecil, UMKM apa segala kan. Sekarang pengajar-pengajar yang mau ngajar mulai udah lu bully. Iya, betul, dibully. Udah dibully, penjual ludah lu, cuma jualan seminar apa segala. Men, motivasi itu perlu loh, bos. Nggak semua orang itu bisa cari motivasi sendiri. Iya. Pembimbing itu perlu. Nah, pembimbing kalau orang-orang masih pengangguran, tiba-tiba dibimbing sama Timothy Ronald, mau jadi apa? Iya. Otaknya belum nyampe, bro. Belum nyampe, maka dia perlu pembimbing yang level dasar. Iya. Nah, kemudian medium apa segala. Makanya ada naik kelasnya ya. Nah, tapi sekarang kan orang-orang pengajar, lu lihat aja deh. Kita ngomong Gen Z ya. Patternnya ke siapa gitu? Benchmarknya ke siapa? Ya ke orang yang nggak banyak kan sekarang tuh toko entrepreneur tuh kan nggak banyak ya. Toko entrepreneur udah nggak banyak. Nggak banyak kalau yang kan ada toko trader. Toko trader ya kan. Dulu ada yang namanya Sandiaga Uno, kemudian yang meninggal tuh siapa? Bos Sadino, ya apa segala. Iya. Ya dengan segala kontroversi tapi itu kan menjadi wah gue pengen jadi kayak Bos Sadino nih ya kan. Nah gue punya ini apa segala. Nah sekarang itu kan yang top of mind-nya trader semua. Iya. Lu bisa bayangin ya. Gen Z kita itu kan akan menjadi idola, ya kan? Kita akan menjadi idola kita, ya. Nah, kita mikirnya jangan pribadi ya teman-teman ya. Dan sekali lagi, gue tidak menyalahkan Timothy apa segala, ya. I respect him, ya, he's a young and genius, ya kan. Tapi kalau kita berbicara, gue sebagai seorang pengelola negara, kan gue sebagai pemimpin negara, lu bayangin masyarakat lu mengidolakan trader. Jadi nanti besok-besok semua akan masuk di situ.
Iya. Nah pertanyaannya siapa yang bisnis makanan, siapa yang bisnis infrastruktur, siapa yang berbisnis real, semua pada kesana semua. Mau jadi apa hidup negara kita? Sebenarnya gua sepaham sama kalimat lo, tapi mungkin gua akan Iya. mencoba menjelaskannya begini. Lu boleh masuk ke industri trading, lu mau trading saham, Nggak masalah, lu mau it's trading fine. kripto. Tapi ingat, yang punya saham itu juga kan real bisnis. Ya, Ini yang banyak orang nggak paham. Semua orang bilang kita masuk ke bisnis saham misalnya, mau saham US, mau saham apa. Sadar nggak sadar, big companies yang punya high revenue itu cuman retail sama teknologi, ya. sama energi. Ya ini kan berarti real bisnisnya jalan, bos. Lu cuman main di instrumen keuangannya. Berarti ini model investasi Ya. aja yang lo mainin. Ya Tapi masalahnya bisnis, kan dunia trading itu mau tidak mau, it's a legal casino. ya, it's Ya, a legal It's a casino. legal casino ya. Ya. Mau tidak mau ya. Ya. Ya terserah lu, it's illegal kok, illegal nggak masalah Ya, gitu ya. ya. Cuman kan kita berbicara ini dalam konteks kita melihat sebuah negara nih. Ya, Nah kalau pribadi ya terserah lu mau jadi trader silakan. Ya. Gue sih gak ada masalah gitu kan. Ya. Cuma kan gue melihat banyak orang-orang di sana akhirnya apa? Yang goblok ya akhirnya kan minder nih. ya, Ini orang mau belajar kan, orang mau ngajar udah ditanya McLaren lu warna apa. ya, Selalu membandingkan begitu. Padahal kita ini mau ngajarin orang ini yang nggak punya penghasilan supaya punya penghasilan 10 juta. Iya. Nah tiba-tiba sama netizen ditanya McLaren lu warna apa? Nggak jiper tuh bos. iya betul. Jadi you sendiri belum nyampe ke situ, lo udah berani ngejudge gue gitu. Ya? Iya. Nah akhirnya yang terjadi apa? Ya akhirnya males. Belum lagi satu. Kalau dulu ya kan orang itu kan pada berani flexing. Sebenarnya flexing is a good way kan. Contoh, gue punya bisnis ini loh, ya kan. Gue bisnis apa sekarang. Sekarang kelas menengah yang menengah ya kan, mau flexing takut pajak juga. Iya. Ya. Akhirnya kan pelajaran entrepreneur sekarang kan hilang. Iya. Sekarang siapa yang ngajar entrepreneur? Coba gue tanya deh. Ya paling nggak banyak, nggak sampai 10 loh bro. Iya betul, betul. Sekarang yang menjadi top of mind ya kan si siapa ya mungkin Raymond Chin, si Timothy ya kan, kemudian siapa lagi ya Irwandi, Ferry. Irwandi. Nah, kalau dia ngajarin think critically. Critical think. Kemudian Iya. siapa lagi ya? Siapa itu Hakok gitu itu loh siapa? Iya sih itu si apa asah pikiran. Ya, nah yang top of mind kita ya, Iya. nggak sampai 10 bro. Iya betul. Yang berlalu lalang di timeline nggak sampai 10. Iya. Mardigu. Mardigu ya oke lah kita ngomong oke lah ya. Nah tapi kan bener-bener nggak sampai 10 nih. Iya. Nah kemana pengajar? Padahal kan masyarakat kita 250 juta tuh. Iya betul. Kenapa tokoh-tokoh ini tidak turun tangan? Iya kan? Iya. Nah, Karena sekarang udah capek. Yang lucu lagi adalah apa? Ya ini menarik lagi kan. Korban terbesar pinjol. Tahu profesinya apa? Nggak tahu. Guru. Wow. Wow. Orang yang harusnya ngajarin anak-anak kita apa segala pasca dia yang terjerat. Wow. Dan itu bukan terjerat karena gurunya yang berkorban, Iya. tapi karena sistem yang Karena membuat sistem. guru itu jadi nggak ada choice. Jadi sekarang ini kalau kita sebagai bernegara, ini yang harus bisa turun tangan itu pemerintah. Ya benchmarknya apa? Pemerintah China. Di pemerintah China itu kan dia ngasih aturan-aturan, nggak boleh flexing. Kan dia bagus tuh. Kemudian Douyin, ya ibarat kata porsi edukasi lebih banyak. Atau apa ada arahnya gitu loh. Orang diarahkan untuk ini ada arahnya minimal ada lah. Walaupun nggak perfect tapi ada. Iya. Kalau sekarang kan pemerintah nggak ngurusin begitu, bro. Iya, kita punya ibaratnya apapun konten yang ditayangkan tidak ada regulasi dan tidak ada aturan mainnya. Ya akhirnya kan sekarang kan Indonesia menjadi wild wild west. Iya. Hukum kita itu menjadi dari hukum konstitusi menjadi hukum rimba. Siapa yang survival menang. Wow. Ya memang dengan cara seperti itu nanti akan ada 1-2 yang stand out gitu loh. Cuman ya yang akan menjadi yang seperti lu bilang banyak orang akan nggak ada gunanya bos. Iya betul. Yang bakal mencapai ke titik universal basic income ya. Di satu sisi manusia akan semakin bodoh, di sisi lain AI akan semakin pintar. Iya. Nah, Dan nanti AI yang Ya. menjadi Tuhannya mereka. Ya, Karena intinya kita ini mereka kan- udah jadi apa? Penggerak ekonomi. nah, artinya kan sebenarnya kan Terminator ataupun Matrix itu tinggal 1 tombol aja kan? Bener. It's all coming true. Iya, Iya, itu dan tinggal 1 tombol aja. Iya. Ada virus nggak jelas aja, mempunyai kekuatan otonom untuk
melakukan pembunuhan selesai dah. Luar biasa. Bro, kalau orang harus nanya sama lo, gimana lo mengintroduce diri lo dalam 3 kata, bro? Who are you in 3 words? Ya, gua itu seorang petualang ya. Gua itu petualang, ya kan? Dan gua petarung. Dan gua pendidik. Antara itulah. Antara pendidik, petualang, dan petarung. Combine lah itulah. Iya. Jadi I educate, Iya. I fight, and I learn. I learn. Iya kan? Luar biasa. Apa satu keputusan finansial yang paling brilian yang pernah lo ambil dan lo merasa kayak, jrit, I did it right? One thing ya kan, apa ya? Gue tuh termasuk kalau di dalam hidup ya sebenarnya ya. Gue tuh tidak ada satu keputusan yang tiba-tiba nih. Gue tuh karena banyak melakukan kesalahan, akhirnya gue learning from mistake itu. Tapi waktu itu adalah apa? Jadi ketika yang membuat gue tiba-tiba boom itu adalah ketika gue membahas, gue tuh kan 10 tahun bahas kartu kredit. Ya lu follower gue cuma gitu-gitu aja kan. Ketika gue tuh selalu punya mindset adalah, ya lu jualan kartu kredit, lu bahas kartu kredit dong gitu kan. Ya, benar. Jadi gue itu selalu ketika konten tujuannya endingnya adalah sales. Ya. Ya CTA-nya sales. Ya. Nah, tapi ketika seperti itu hidup lu nggak akan berubah. Baru ketika kita ini 2021 ya kan, gua melakukan speak up tentang investasi bodong di mana gua tidak ada CTA-nya, gua nggak ada modus apa segala, orang justru melihat dan dari situlah mulai circle gua berubah, istilahnya level gua tiba-tiba berubah aja gitu. Karena value. Karena lo mendeliver value dan genuinity. Iya. That's the point. Yeah. Ya pada titik itu kemudian ya sekarang ibarat kata ya gua di titik sekarang gitu loh. Cuman kalau yang one hit wonder gue nggak pernah ngalamin bos. Gue tuh termasuk orang yang hokinya jelek. Wow. Ini gue baru But dengar. I survive gitu loh. Iya. Jadi nggak harus nunggu hoki. Ya. Yang penting lo mau jadi petualang, Ya, petarung, yang penting lo bisa survive. Gue tuh termasuk orang yang berpikir gini. Lebih baik kelemahan gue itu tidak bisa berpikir jangka panjang. That's my Weakness. Gue, kita harus 10 tahun lagi. Gue cuma fokus apa? Gimana gue bisa melakukan hari ini terbaik. Ya besok kita lihat pintu mana yang buka. Wow. Nah, gimana begitu? Itu living in the now. Hah? Keren. Living Ya, in the now. ya. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah. Iya. Nah, pertanyaannya apakah perfect? Enggak, ya kan? Hidup gue naik turun lah ya kan, Iya. tapi cukup lah. Cukup. Makanya kalau ditanya McLaren warna apa masih belum. Oke. Ya perputaran kita masih jauh lah. Bro, dengan pengalaman lu segini banyak, gue yakin yang nonton juga bukan hanya seorang pebisnis, Yes. tapi dia juga orang tua. Nah, Gue yakin dari audiens juga ada yang pernah jatuh, Yeah. ada yang pernah kelilit hutang, ada yang pernah punya masalah sama Yeah. kartu kredit, ada yang mungkin kejebak investasi bodong, pernah kena korban. How do you teach your children dengan begitu banyak pengalaman yang lu udah lewatin? ya. Lu sebagai orang tua lu, sebelum lu teach, lu tuh punya desire apa sih anak-anak gua kalau gede harus minimal punya apa? Ya. Nomor satu yang penting adalah integritas. Gua tuh selalu apa yang kita omongkan harus tidak terlalu melenceng dengan apa yang kita lakukan. Itulah yang terus gua lakukan sampai hari ini. Itulah kenapa banyak investor trust sama gua. Gua tidak terlalu over promise, Dan overclaim juga nggak enggak. terlalu overclaim. Artinya apa? Kalau gua ngomong ya kan 10 ya udah 10. Minimal 9 deh gitu. Gua selalu menjaga itu. Itulah kenapa gue juga nggak kaya-kaya juga seperti itu. Kadang-kadang kita itu terlalu preventif. Ya orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berani ya. Tapi ada risk ya kan. Gue tuh sebenarnya di satu sisi itu gue cari masalah, di sisi lain tuh gue selalu menjaga nama ini gitu. Jangan sampai gue ngomong nih, gue akan gini-gini ternyata enggak gitu loh. Gue selalu mensinkronkan gimana caranya omongan gue itu sesuai dengan tindakan gue. That's the point. Dan itu yang gue ajarkan kepada anak-anak gue itu lah. Ya masalah you kaya apa segala nanti urusan lu lah. Yang penting ketika lu jatuh, ketika kalau sikap lu bener, ya kan? Ketika lu terpuruk tapi sikap lu bener, orang pasti ngeliat kok gitu loh. You are tetap value. Kan mau kalau lu jadi berlian tuh mau di tempat sampah, mau di manapun tetap berlian. Kan? Nah, iya.
tunjukkan bahwa lu tuh berlian. Dan bagaimana kita menunjukkan ya kan? Ya dengan bagaimana caranya lu menjaga antara kata-kata dan tindakan tuh menjadi selaras. Dan konsisten. Konsisten. Yes. Minimal kalau seperti itu kan orang jadi enak gitu loh. Orang sesuatu depend on you gitu kan. Oh ya udah, ini pasti ngerjain lah. Gua ngomong kayak lu kan kita janjian nih ya jam 2 ya kita usahain jam 2. Kalaupun telat, gua pasti ngomong. Bro, agak telat ya. Jangan sampai orang tidak menghargai waktu apa segala. Gue tuh paling anti kayak gitu-gitu, paling anti. Luar biasa. Menurut lo apa hal yang paling bodoh yang sering dilakukan oleh orang kaya Indonesia, bro? Orang kaya Indonesia Iya. udah tahu duitnya haram masih flexing. Oke. Goblok gitu, Bos. Udah tahu duitnya haram masih flexing ya kan? Intinya gitu loh, kalau lu berbicara rule ya, kalau lu memang duit lu haram ya kan? Intinya kalau di dalam dunia underground Ya. ya. Lu mau namanya apa lu mau duitnya? Oke. Kalau lu mau duitnya, lu harus silent. Kayak bandar-bandar judul kan nggak ada yang flexing, bro. Diam-diam aja profilnya juga nggak pernah ada. Iya, nggak ada Google, nggak ada apa, udah silent aja. Tapi kalau lu mau nama, ya penghasilan lu harus bersih ya kayak kita. Iya. Orang dikenal kita ya. Gua aja kalau punya bisnis haram ya habislah kita gitu loh. Iya. Nah cuman kan orang Indonesia itu kadang-kadang kalau kita lihat ya makanya kan pejabat, polisi, pajak apa segala itu mereka itu kadang-kadang punya duit tapi nggak bisa men-show off itu kayak Kayak ada yang kurang ada gitu. yang kurang gitu loh Gitu. kan. Nah, akhirnya kan jatuh-jatuh sendiri kan. Lu percaya nggak kalau orang sukses itu lebih ditentukan dari hoki, bukan kerja keras? Hoki yes, karena gue ngerasa kerja keras juga hoki yang jelek juga beda kan. Tapi minimal kalau kerja keras itu chance untuk hokinya itu ada gitu lebih banyak daripada orang nggak kerja. Oke. Tapi world is not fair, Iya. ya. Jangan berkira kalau lu kerja keras lu pasti sukses ya kan. Kita hidup di zaman yang ada orang yang cuman nggak kerja keras pas ketemu hoki sukses gitu. Ada orang yang udah pinter apa segala yang nggak sukses. That's the point. Problemnya kita nggak usah jadi patokan gitu loh. Kadang-kadang kan kita tuh kayak contoh ya zaman dulu Intrakens ya kan. Ya kalau Timothy Ronald ya Intrakens kan mereka kita lihat Gen Z ya kan kita ini umur kita kan umur udah menjelang om-om ya kan. Yeah. Nah, kita lihat anak-anak muda itu kan. Gila, mereka ya umur belasan 20-an punya duit udah triliun sekarang ya. Dulu Yeah. miliar tuh udah kaget kita Yeah, sekarang betul. miliar gak ada apa-apanya gitu. Yeah. Kita punya miliar gak ada apa triliun gitu kan. Minder gitu kan. Gue kok berasa kayak orang gagal gitu loh. Nah tapi kan kalau patokan kita menjadi begitu kan kita nggak happy kan. Iya, comparisonnya nggak Comparison apple to apple, apa? nggak apple to apple. Karena kenyataannya orang kaya juga yang stres juga banyak. Iya. Ya artinya kalau gue pribadi sih ya how you enjoy your life that's the point. Iya. Dan Kita harus mencari tapi kalau nggak dapet ya sudah gitu loh. Syukurin Iya. aja. Betul. Dan sosok seperti Timothy Effect itu nggak semuanya bisa jadi dia. Jadi kita juga harus menjadikan sosok Ya kan, seperti itu inspirasi, tapi kita juga punya critical thinking bahwa ya nggak semua orang bisa jadi Steve Jobs, nggak semua orang bisa jadi Mark Zuckerberg, ya kan? Ya buktinya cuma satu Timothy. Iya betul. Itu udah genius. Itu kalau gua ngomong ya one word ya buat Timothy Ronald tuh ya. Udah genius hoki. Itu udah bisa dikalahin. Udah genius plus hoki udah. Hoki, Iya. Kalau lu dikasih kesempatan menjadi regulator, Yes. regulasi apa yang akan lu buat untuk atau kebijakan untuk industri atau industri kartu kredit atau fintech yang bakal lu bikin? Fintech ya? Fintech. Lu bicara pinjol ya? Yeah. Anything to do with Oke. fintech. Gue akan membuat gerakan gagal bayar untuk pinjol ilegal. Oke. Gue sahkan itu. Gue tuh udah mau jadi kampanye mau masuk jadi calon wali kota. Gue tuh punya program gagal bayar pinjol. Nggak apa-apa. Lu nggak takut di nyawa lu Yang terancam? ilegal, nggak masalah gitu loh. Nyawa lu bisa terancam loh. Ya nggak masalah. Ya, Kenapa lu bikin gagal bayar? karena Gerakan begini, gagal ya bayar. sepele ya kan. Pinjol, kita bicara pinjol ya kan. Ya. Sekarang itu yang berkeliaran itu adalah yang ilegal-ilegal. Yang nyakitin yang ilegal-ilegal gitu loh. Kalau pemerintah mensupport ya kan, masyarakat yang ilegal nggak usah bayar. Takut nggak mereka buka pinjol? Pasti semua akan jadi legal semua dong. Iya. Yang ilegal akan punah. Iya. Wah percuma, gue bikin
pinjol ilegal, sama pemerintahnya disupport gak bayar gitu loh. Dan ngapain kita nyupport pinjol yang ilegal? Kan ini kan bener kan gitu loh. Kalau legal tetap harus bayar dong kan, legal kan. Yang ilegal pemerintah mendukung untuk gagal bayar, nggak ada hukumnya kok. Dia ilegal. Dan kalau untuk judol tuh gampang, ya kan? Jadi sebenarnya simpelnya adalah apa ya? Ini sudah dilakukan oleh pemerintah Vietnam tapi dengan cara yang berbeda, ya. Buat semua orang masyarakat menjadi cepu. Bikin satu hotline, ya. Bikin satu hotline yang main judul apa-apa, lu bisa cepuin orang. Kalau dia sampai ketangkap, ya, hasil ketangkap itu bagi 2 sama lu apa 10%, lu dapat 10% deh. Lu dapat reward di situ dan lu akan anonimus. langsung selesai itu. Selesai itu pasti. Orang takut dong. Yeah. Karena sama, narkoba itu kan juga begitu kan. Narkoba itu kan nggak berkembang biak karena ada cepu. Iya. Nah kenapa judi cepuin aja lah. Nanti kan ada orang menjadi bounty hunter kan. Jadi jadi gini loh, pemerintah itu ya kan, lu itu sebenarnya nggak usah sibuk-sibuk mikirin. Masyarakat tuh siap membantu. Yang penting dikasih fasilitas. Kalau pemerintah nggak sanggup berantas judol, ajak masyarakat. Itu yang akan lo lakukan kalau lo punya kuasa untuk bikin kebijakan. Kuasa begitu deh. Oke. Yang menikmatin duit haram tuh habisnya juga. Enggak, tapi kan ada yang pernah bilang daripada dibikin susah, dilegalkan gitu kan? Ya gini loh, kalau kita berbicara dilegalkan ya sekalian dilegalkan. Cuman kan nggak mungkin dengan Indonesia kayak sekarang ini kan nggak mungkin gitu loh. Dengan melegalkan itu, kecuali Pak Prabowo punya keberanian untuk melegalkan ya silakan dilegalkan gitu loh. Iya. Tapi kalau nggak bisa dilegalkan ya dimusnahin aja gitu. Oke. Karena sekarang ini kan status quo itu kan, status quo ini dijadikan duit haram yang paling halal itu kan dari pelaku kejahatan. Uang haram yang paling halal. Kalau lu punya kesempatan berangan-angan untuk bikin satu lagi film yang belum pernah dibuat di Indonesia, dan lu pengen buat satu film. Udah ada itu, sudah. Film tentang apa? Gua akan bikin film vampir Cina tapi versi Indonesia. itu udah cita-cita gua tuh. Tahu kan dulu yang waktu kita zaman masih muda kecil-kecil Mr. Vampire tuh kan? Nah itu. Gua akan itu kalau gereja setan sukses gua akan bawa itu, skripnya sudah ada gua. Wow, oke. That's the point. Oke. This is exposed in this podcast ya? Iya. Apa harapan lu soal generasi muda Indonesia dalam 10 tahun ke depan? Aduh. Siap-siaplah lawan AI lah. Karena tanggung jawab mereka jauh lebih besar dari tanggung jawab kita. Kita kan ibarat kata kita ini kan udah di fase-fase mau terakhir kan. Udah menikmatin, habis ini pensiun lah ya. Mereka kan baru mulai nih. Dan perangnya lawan AI lagi kan. Ya semangat lah. Kalau dulu katanya bukan perang. Kalau dulu zaman Soekarno siap-siap melawan saudaramu sendiri. Iya. Bukan melawan penjajah. Sekarang siap-siap melawan AI. Wow. Satu kalimat paling jujur dari lo. Iya. Buat anak muda yang lagi nyerah sama hidupnya. Apa bro? Jadi gini loh. Orang sukses itu gimana ya? Kita itu, gue punya prinsip bahwa ketika kita punya masalah, kita itu sedang menjalanin kisah film dari hidup kita sendiri. Lu lihat ya biografi orang sukses, ya isinya kan pasti sengsara kan. Nggak ada ceritanya biografi orang sukses itu, gue lahir dari keluarga kaya, gue pintar sendiri, paling ganteng, kemudian gue dapet istri orang kaya juga, kemudian gue jadi sukses. Kira-kira kalau biografi isinya begitu gimana? Too good to be true. Hambar dong, nggak ada yang baca. Iya. Ya, bahkan sekarang yang nggak sengsara pun dibuat sengsara supaya filmnya menarik. Iya. Nah, artinya apa? Kita ini masih berada di dalam film ini. Peran kita adalah untuk membuat happy ending. Jadi nggak usah khawatir. Sengsara itu kan tergantung ya. Jadi kayak contoh nih, gue pernah ibarat kata sengsara, gue pernah pada titik di mana gue nggak punya duit apa segala. Tapi ketika di titik itu gue juga nggak merasa sengsara, biasa-biasa aja tuh. Jadi nggak usah terlalu lebay sama hidupan kita gitu loh. Kebanyakan nonton sinetron gitu kan. Oke. Artinya apa?
ya kita bisa survive, gimana caranya kita bisa lebih baik, dan banyaklah melakukan kesalahan. Orang muda sekarang itu takut salah, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Takut kata Takut kunci. salah gitu Iya. kan, akhirnya nggak berbuat apa, udah salah coba lagi, salah coba lagi, salah coba lagi, lama-lama kan udah kebiasaan gitu. Kebiasaan salahnya atau kebiasaan cobanya? Ya akhirnya nyoba terus kan, Iya, ya nggak masalah gitu, nggak usah baper gitu kan. Iya. Nah, Benar, karena kalau dia kuncinya nggak di pernah, baper. kalau nggak pernah nyoba kan nggak pernah takut. Iya. Anak-anak gua aja suruh salah, udah coba aja, takut gitu loh. Ya memang anak-anak sekarang lebih gampang give up ya. Iya. Orang yang tidak pernah mempunyai masalah adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. I think itu closing statement yang paling keren. Orang yang tidak pernah mempunyai masalah adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Dan jangan pusingin McLaren lo warna apa. Nah, Yang lu pusingin saldo lo warna apa. Thank you Roy. sama-sama.